Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lmssekolah.com. Kita di sini akan melakukan tutorial sesi pertama terkait pembuatan course baru, login, ya, tutorial tombol pintasan dan editing profile. Oke, dan akses mata pelajaran yang sudah pernah kita buat. Pertama, kita akan melakukan login. Ada di pojok sebelah kanan. Di sini ada nama pengguna, password, dan tombol hijau. Di sini kita bisa mengisi ya menggunakan username atau email yang sudah dibagikan admin LMS sekolahnya. Password pun begitu ya, bukan menggunakan password email, tapi menggunakan password yang dibagikan oleh admin LMS sekolah. Oke, ya. Selanjutnya kita juga bisa ya berubah bahasa. Berubah bahasa ada di sini ya, di samping di sini di tombol pintasan yang ada di sini. Jika kita ingin berubah bahasa Inggris, kita klik bahasa Inggris. Ya, jika kita ingin berubah bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat mata pelajaran. Ya, caranya gimana? Yang pertama dilakukan adalah melakukan login. Ya, kita akan login dulu menggunakan username ya, dengan username guru dan passwordnya juga guru. Terus langsung kita klik tombol hijau ya untuk melakukan login. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya. Sudah berhasil login. Di sini ada ruang kelas 10, ruang kelas 11, ruang kelas 12. Nah, di sini ada my course. Nah, di sini my course apa? My course adalah mata pelajaran yang pernah kita buat. Ada 3 di sini, industri halal kelas 10, matematika kelas 10, dan bahasa Indonesia kelas 12. Oke, selanjutnya kita akan merubah bahasa kembali menjadi bahasa Indonesia. Apa yang perlu kita isi gitu kan? Nah, kita klik bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Jadi nanti ini akan berubah jadi bahasa Indonesia. Yang my course tadi menjadi kursus yang saya ikuti. Itu adalah tombol pintasan untuk mengakses mata pelajaran yang pernah kita buat. Seperti itu. Misalkan kita contohkan akses industri halal kelas 10 gitu kan. Ya. Di tampilan awal akan seperti ini ya. Ada kotak-kotaknya, ada materi dan modul, ada pertemuan ya, dan sebagainya. Nah, terus lalu kita ada matematika kelas 10, bisa kita klik matematika kelas 10 ya. Di sini ada kotak-kotaknya juga sama. Terus ada bahasa Indonesia kelas 12 ya. Ya, di sini ya sama, ini kotak-kotaknya ada 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tombol pintasan lain terkait edit profile ya. Yang pertama di sini ada @guru LMS ya. Ini adalah nama biasanya namanya kita ya, namanya user. Langsung aja klik, terus klik profil. Nah, jika sudah, di sini ada informasi terkait profilnya ya, informasi terkait profilnya ini ya, dan ada profil-profil terkait mata pelajaran atau course yang pernah kita buat, yaitu ada industri kelas 10, matematika kelas 10, dan bahasa Indonesia kelas 12. Nah, di sini kita untuk merubah profil, misalkan ganti nama depan, nama belakang, email dan sebagainya ada di sini. Klik ubah profil ya. Lalu di sini nanti ada form untuk pengisiannya. Ada nama depan, nama belakang atau nama akhir, guru ya, atau email ini ya. Selanjutnya di sini ada beberapa isi ya, dari kota, negara, zona waktu dan sebagainya. Foto pengguna juga bisa diganti ya. Kalau foto pengguna kan defaultnya ini. Kalau pengen ganti foto pengguna silahkan bisa diganti foto pengguna. Ada nama tambahan dan sebagainya ada di sini. Oke, itu kalau sudah klik perbaharui profil untuk merubah profil seperti itu. Itu proses perubahan profil ya. Selanjutnya kita akses tombol pintasan berikutnya, yaitu ini tombol pintasan sebelah kiri yang garis-garis ini. Ini apa? Ini biasanya bisa akses untuk kursus yang saya ikuti juga ya, langsung di sini bisa ya. Kalau yang biasa kan di sini ya di atas, nah di samping kiri juga ada. Misalkan kita akses industri halal kelas 10. Oke, kita klik. Nanti diarahkan ke industri halal kelas 10. Nah, di sini akan berubah lagi menu-menunya yang ada di pintasan di sebelah kiri. Ada menu navigasi dan menu administrasi seperti itu ya. Ada untuk membuat bank soal dan sebagainya ya. Ada di sini ya. Nah, sini. Lalu di sini ada, kita klik ya, industri kelas 10 ya. Di sini ada menu-menunya, di sini ada peserta ya, peserta siapa saja yang pernah mengikuti, ini bisa dilihat di sini. Oke ya, di sini daftarnya ada berapa peserta jumlahnya. Nah, di sini ada 76 seperti itu peserta.
Oke, selanjutnya kita akan membuat mata pelajaran baru. Ya, kita klik di sini aja ya, halaman utama kita minimize saja. Oke, nah di sini halaman dashboard start ya. Di sini kita sudah memiliki 3 mata pelajaran yang pernah kita ikuti atau kita buat. Ya, di sini yang kita ajarkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat mata pelajaran baru. Caranya gimana? Di sini ada mata pelajaran kelas 10 ya. Di sini mata pelajaran kelas 10 juga, dan ini ada mata pelajaran kelas 12. Jadi yang belum ada mata pelajaran kelas 11. Oke, kita akan klik mata pelajaran kelas 11. Caranya gimana? Di sini ada ruang kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Ruang kelas ini ada ruang kelas 10, 11 dan 12. Oke, kita klik ruang kelas 10. Nah, ini akan terdiri dari beberapa mata pelajaran semua guru yang ada di sekolahnya. Ya, di sini. Oke, ini semua guru. Itu terkait mata pelajarannya. Selanjutnya ada ruang kelas 11 ya di sini. Nah, ini ada ruang kelas 11, mata pelajaran yang pernah dibuat oleh guru-guru lain di ruang kelas 11. Lalu ada ruang kelas 12. Ya, di sini juga ada mata pelajaran ruang kelas 12 yang sudah dibuat oleh kita dan guru-guru lain juga. Ya, seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan pencarian dengan cara klik di sini. Misalkan kita klik huruf A, ya di sini akan pencarian. Ya, minimal usahakan nama ya, nama panggilan atau 4 huruf dan sebagainya untuk pencarian. Oke, ini contohnya pencarian. Nanti di sini ada di bawahnya ada tampilan pencariannya. Selanjutnya kita kembali lagi ke awal tadi ya. Ya, kita akan kembali ke sebelumnya. Kita akan mencoba membuat course baru. Caranya bagaimana untuk membuat course baru? Ya, Bapak Ibu sekalian bisa pilih ruang kelasnya tadi. Sesuai ruang kelasnya, pastikan ruang yang akan kita buat itu sudah dibuat apa belum. Nah, di sini lihat, oh ini kelas 10, kelas ini ya, kita ngecek di sini. Nah, jika belum, misalkan di sini kan belum ya kelas 11 ya. Oke, berarti kita akan klik kelas 11, diklik kelas 11. Oke, di sini ada list mata pelajaran semua guru yang mata pelajaran yang di kelas 11. Selanjutnya, kita akan tambah mata pelajaran baru dengan cara apa? Nah, ini tombol di bawah ya, paling bawah sendiri, scroll paling bawah, tambah kursus baru. Ya, di sini bisa diklik saja untuk menambah mata pelajaran baru ya di kelas 11. Oke, caranya gimana? Misalkan di sini kita akan mencoba pelajaran bahasa Indonesia ya. Kelas 11, namanya misalkan siapa? Misalkan Fulan SPD ya. Ini untuk nama mata pelajarannya, kelasnya berapa, name, terus baru nama gurunya, lengkap kalau bisa ya. Selanjutnya di copy, kita pastikan juga di nama singkat kursus. Nah, karena tombol merah ini artinya adalah wajib diisi, jadi ini wajib diisi ya saat membuat mata pelajaran baru. Oke ya, pastikan kategori kursus ini sesuai dengan ruang kelas yang dibuat di sini, ruang kelas 11 ya. Visibilitas kursus apa? Di sini ada tampilkan dan sembunyikan. Kalau tampilkan berarti tampil ke siswa, kalau sembunyikan berarti akan disembunyikan ke siswa. Oke, berarti kita tampilkan ya, karena kita akan tampilkan ke siswa. Selanjutnya tanggal mulai kursus. Tanggal mulai kursus ini biasanya di-create H+1 oleh sistem otomatis. Karena sekarang tanggal 21, dia nge-create tanggal 22. Ya. Sehingga kita akan meng-create sesuai tanggalnya. Ya, tanggal 21 ya. Kalau bisa, biasanya yang baiknya itu H-1 justru. Kenapa hal ini itu? Kalau kita tanggal 21 berarti tanggal 20. Di setnya di tanggal mulai kursus. Kenapa? Karena kalau kita siswa udah mulai akses untuk hari ini, dengan sedangkan kita ngesetnya tanggal besok, berarti siswa boleh masuknya besok. Seperti itu ya. Tanggal hari ini tidak bisa diakses seperti itu. Jadi ya usahakan H-1 lah ya, tanggal 20. Karena sekarang tanggal 21 berarti H-1 tanggal 20. Tanggal akhir khusus kita matikan karena course ini akan digunakan 1 tahun ya, dan tahun berikutnya akan direset, digunakan tahun berikutnya ya. Jadi cukup membuat satu course ya untuk multi year atau multi tahun seperti itu. Ya. Seperti ini ada 20 Januari ya tahun 2001. Nah, ringkasan khusus ini berisi apa gitu? Ringkasan khusus ya di sini berisi deskripsi mata pelajaran, bisa diisikan di sini. Nomor ID khusus kosongin saja ya di sini. Nah, ringkasan khusus. Nah, di sini ada tombol-tombol nih pintasan ya untuk memperindah tulisan ya. Kayak di Word ya, ada toolbarnya di sini sama. Nah, di sini ada klik. Nah, di sini pilihannya ada model-model rumus dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, kita akan mulai dari mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas 11 akan membahas materi sebagai berikut. Nah, deskripsi aja, 1 ringkas, 2, 3 gitu kan, diampu atau diajarkan ya oleh ya kan Fulan SPD, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita bold ya, misalkan ini kita bold juga bisa itu kan, kita bold. Nah, seperti itu ya, ini contohnya ya. Oke, untuk ringkasan khusus dibuat seringkas mungkin, yang penting siswa paham akan membahas materi apa dan diampu oleh siapa, seperti itu. Kalau ingin kita miringkan ya bisa klik terus kita miringkan. Oke ya. Selanjutnya file gambar khusus. File gambar khusus ini untuk apa? Untuk membuat ini. Saat kita klik maka sebelum misalkan ya siswa mencari ya, nanti di sini ada gambar di sebelah kiri biasanya. Nah, gambar sebelah kiri. Nah, gambar sebelah kiri adalah tadi gambar kursus tadi ya. Nah, di sini ya file gambar kursus. Kita akan rubah gambarnya menjadi seperti ini. Caranya gimana? Oke. Pastikan ya untuk upload biasanya adalah tombol yang biru-biru ke arah bawah, tombol panah ke arah bawah. Ini berlaku untuk semuanya. Model uploadnya ya sama, mau upload tugas, mau upload materi dan sebagainya itu sama modelnya. Di sini mesti ada sini modelnya kayak gini kotakannya. Nah, kita bisa klik yang apa namanya biru-biru, klik. Nah, kita ada pilihan banyak di sini. Pilihan upload file. Ya, kita pilih yang upload file. Upload file maksudnya apa? Kita upload file dari komputer ke LMS ya. Caranya gimana? Kita pilih upload file, kita choose file ya, lalu pilih gambar ya. Misalkan kita pilih gambar ini ya, pastikan size-nya juga kecil, misalkan ini ya, misalkan kecil, atau misalkan apa namanya ini ya, paling ini kan ada 2 MB ya, pastikan yang di bawah 1 MB. Oke, terus open, terus kita unggah file ini ya. Jika sudah terpilih seperti ini ya, langsung unggah file ini, langsung saja diunggah. Kita tunggu, ini dipengaruhi oleh kecepatan internet juga dalam proses uploadnya. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, lalu ada pertanyaan, bagaimana jika ini tuh diganti ya? Caranya kita hapus dulu. Gimana caranya prosesnya kita ganti gambarnya? Oh, ini salah gambarnya. Gimana cara kita ganti? Kita klik ya, kita hapus dulu. Oke, terus oke. Nah, kita sudah menghapusnya. Nah, selanjutnya kita akan upload ulang lagi dengan cara klik tombol biru. Ya, di sini ada pilihan upload file. Nah, silahkan pilih file lagi. Atau cara kedua, kita bisa download gambar lewat menggunakan URL downloader. Klik URL downloader. Di sini ada URL yang mau diisikan ya. Caranya kita cari dulu, kita new tab di sini, cari gambar misalkan bahasa Indonesia itu, searching aja langsung. Di enter. Ya, di sini kita pilih yang gambar di Google. Oke, kita akan pilih bahasa Indonesia yang mana? Apa namanya itu? Oke, berarti kita akan belajar ini aja lah ya, kayaknya ini. Oke, kita klik gambar ini. Oke, selanjutnya kita sudah kelihatan di sini ya. Terus kita klik kanan, copy image address. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, ke course ini. Nah, pastekan di sini, klik kanan, paste. Nah, pastikan ya saat menpaste, pastikan ada di sini ada file ekstensinya yang paling belakang itu sudah sesuai ya, di .jpg, .png dan sebagainya. Jika sudah, kita download. Nah, nanti LMS akan mendownload otomatis gambar yang ada di sini ya, di Google seperti itu. Nah, sudah tampil ya. Nah, langsung kita klik pilih, terus pilih file ini. Nah, oke, kita berhasil upload gambar baru menggunakan URL downloader seperti itu. Selanjutnya kita akan format kursus. Format kursus ini pastikan TILS format. Nah, jumlah bagiannya berapa ya? Bisa lebih dari 5 ya sampai 52. Silahkan, biasanya pilihnya 5 saja cukup. Kotak-kotaknya itu 5 saja. Misalkan kita pilih icon juga bisa. Kita ganti iconnya ya. Iconnya misalkan kita ganti yang bookmark misalkan ini ya. Klik. Nah, oke. Kita pilih lagi misalkan apa ya? Kita bisa ganti yang lain misalkan ini. Atau ganti pilih yang ini juga bisa.
gambar warnanya juga bisa kita ganti warna hijau misalkan ya, atau warna ungu seperti itu bisa. Lalu ini biarkan saja terus jadi centang. Nah, yang paling penting adalah proses its title ya. Di sini pilih yang show as presentasi in cycle. Jadi presentasinya biar kelihatan di sini. Oke, jika sudah ini biarkan saja ya. Lalu kita masuk ke bagian kelompok-kelompok. Yang lainnya ini biarkan saja, kelompok-kelompok atau grup. Ya, pilihlah kelompok yang terlihat atau visible group. Nah, di sini kelompok yang terlihat. Klik. Jika sudah, ini dibiarkan saja. Kelompok masa tidak usah, mode kelompok fase tidak usah. Ini tidak ada. Lalu kita simpan dan kalau sudah pastikan semuanya terisi ya. Jika sudah, ya yang sudah tadi ya, sudah oke lah ya. Oke. Selanjutnya jika sudah, kita klik simpan dan kembali. Oke, nah di sini sudah ke-create Bahasa Indonesia kelas 11 Fulan SPD. Dan di kursus yang saya ikuti juga sudah nge-create nih Bahasa Indonesia kelas 11 Fulan SPD. Sudah berhasil dibuat seperti itu. Oke, kita akan coba klik ya. Mata pelajaran sudah kita buat, klik. Oke, nah di sini bisa kita akses mata pelajaran sudah kita buat ya. Tadi kotaknya ada 5 warnanya ungu ya. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini ada kursus apa lagi? Nah, course mata pelajaran yang pernah kita buat ada di sini semua. Oke, mungkin itu tutorial pertama terkait membuat course baru. Selanjutnya kita akan mengelola di tutorial kedua, kita akan mengelola terkait konten-konten yang ada di sini. Oke, terima kasih ya untuk tutorial sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.